Kalau lo udah mulai menginjak usia 20-an, kemungkinan lo udah mulai mikir kalau lo itu butuh belajar buat jadi independen. Mungkin lo mikirin hal ini karena lo udah mulai ngerasa nggak nyaman gitu. Ketika orang sekitar lo, misalnya orang tua lo gitu ya, ngatur segala hal dalam hidup lo. Atau bisa juga lo mikirin ini karena lo sadar kalau lo udah mulai memasuki usia dewasa. Dan sebentar lagi udah harus bisa bertanggung jawab. Well, apapun alasannya ya pertanyaannya sama. Terus gimana ya caranya biar gue bisa jadi independen? Tanpa perlu gue diatur-atur sama orang dan gue bisa menentukan hidup gue sendiri. Nah, sebagian besar orang biasa kebingungan menghadapi pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena ya sekolah itu belum mempersiapkan kita semua ya, basically, untuk hal itu. Kita mungkin gak pernah diajarin di sekolah kan? Nah, that's why, kalau misalnya lo bertanya tentang hal tadi, lo ada di video yang tepat. Kenapa? Karena di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngejelasin lebih lanjut tentang apa itu ciri-ciri orang yang independen dan gimana caranya supaya lo bisa belajar jadi orang yang independen. So, stay tune sampai akhir, lo nonton sampai habis supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Oke? Buat ngejelasin lebih lanjut soal apa yang dimaksud dengan independen, gue bakal ngebantu ngejelasin pakai film berjudul Enola Holmes. Nah, jadi Enola Holmes itu bercerita tentang seorang remaja bernama Enola yang cuma tinggal berdua sama ibunya. Sejak kecil ibunya itu ngajarin Enola tentang berbagai macam hal, termasuk tentang kenapa dan gimana ia sebenarnya bisa nentuin apa yang dia mau, tanpa harus ngikutin norma sosial yang gak sesuai sama dirinya. Kehidupan mereka tuh sebenarnya baik-baik aja, sampai suatu hari Enola tiba-tiba ditinggal oleh ibunya tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu, dia pun diurus oleh kakaknya, Mycroft, yang ingin mengirimkan Enola ke sebuah asrama, di mana dia bakal diajarin untuk mengikuti tata krama perempuan. Jadi asramanya ini asrama perempuan, dia tuh dimasukin ke sana supaya dia bisa menikah. Nah, sebagai hasil dari ajaran ibunya, Enola tuh jadi orang yang berani buat nolak keras keputusan Mycroft karena nggak sesuai sama dirinya. Ia pun memutuskan buat kabur dari rumah dan memulai perjalanan untuk mencari ibunya. Di perjalanan tersebut, Enola benar-benar ngerjain semuanya sendiri, gitu ya. Mulai dari nyari tempat tinggal, nelusurin jejak ibunya, sampai dengan menyelamatkan diri. Nah, disinilah Enola mulai belajar buat independen dan menjalani hidup secara mandiri. Nah, dari cerita tadi, independen itu sebenarnya apa sih emang? Apakah buat jadi independen kita harus ngelakuin semuanya sendiri, gitu? Kayak si Enola Holmes ini? Well, jadi independen itu sebenarnya punya berbagai macam definisi. Tapi dari semua definisi itu, ada 3 komponen yang biasa ditemuin. Pertama adalah kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri dan juga ngatur ya perilaku kita, emosi kita tanpa arahan dari orang lain, gitu ya. Dan ini kalau di film Enola Holmes itu bisa dilihat dari ya hidupnya si Enola yang secara mandiri dia memilih buat kabur dari rumah buat nyari ibunya sendiri. Meskipun dia disuruh oleh orang gitu ya, disuruh oleh Mycroft buat masuk asrama perempuan dan nikah. Gitu. Komponen ini juga bisa dilihat pas Enola kabur gitu. Dia tuh nentuin sendiri di mana dia harus tinggal, kemana dia harus pergi ya. Dan ya dia ngelakuin itu semua sendiri. Dia juga mengatasi secara mandiri semua kesulitan yang dia alami selama perjalanan. Kayak meskipun dia mesti tinggal di tempat jelek gitu, tapi itu dia lakukan atas kehendaknya gitu ya. Dan ini adalah konsekuensi memang dari pilihannya untuk mencari ibunya. Tanpa dia harus sibuk gitu nyalahin ibunya yang kabur lah, tanpa harus mengeluh dan lain sebagainya. Nah, tingkah laku Enola ini adalah komponen dari sifat independen. Dan komponen pertama tadi kan ngomongin soal keputusan secara mandiri. Komponen kedua adalah yang gue jelasin tadi, yaitu bertanggung jawab apapun konsekuensinya dari tindakan diri sendiri, tanpa perlu nyalahin orang, gitu. Nah, selain bikin keputusan dan bertanggung jawab atas konsekuensi, kemandirian Enola juga bisa dilihat dari gimana dia yakin banget sama pilihan yang dia ambil. Ini adalah komponen ketiga dari sifat independen, yaitu keyakinan bahwa apa yang dilakuin itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, dari sini sebenarnya bisa disimpulin kalau independen itu bukan soal hidup sendiri dan ngelakuin semuanya sendiri. Tapi soal gimana kita bisa ngontrol apapun yang kita lakuin, dimulai dari diri sendiri. Kalau di kehidupan sehari-hari, ya sifat independen ini contohnya bisa dilihat pada orang yang berani buat milih jurusan, karir, dan jalan hidupnya berdasarkan ya keinginannya sendiri, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Dan gak cuma sampai situ aja, mereka juga berani buat menghadapi ya konsekuensinya. Kayak pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti harus kerja keras, tapi ya biasanya orang yang independen itu menghadapi semuanya tanpa perlu nyalahin orang lain. Jadi ditelan aja.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana caranya buat kita bisa ngelatih diri supaya bisa jadi independen? Well, ada beberapa langkah praktis yang bisa lo lakuin. Tapi di sini gue bakal bahas 3 cara aja yang bisa lo praktekin langsung. Salah satu dari 3 cara yang bisa lo lakuin adalah, ya lo harus kenal sih sama diri lo sendiri. Kenapa? Karena dengan lo kenal, gitu ya, dengan lo tahu diri lo sendiri, lo tahu apa yang lo suka, lo tahu apa yang lo pengen, lo tahu nilai apa yang lo pegang, personal value lo jadi bisa gitu ya untuk ngambil keputusan, dan lo juga bisa nyaman untuk ngelakuin berbagai hal secara independen. Si Enola ini ngerasa nyaman buat kabur dan menolak buat masuk asrama karena dia udah tahu, ya gue sebenarnya nggak mau masuk sana. Dia udah tahu siapa dirinya dan apa yang sebenarnya dia mau. Yang bahkan meskipun misalnya pilihan ini adalah pilihan yang kayak bakal jadi berat buat dia, ini tetap dia ambil. Meskipun ditentang sama kakaknya, meskipun dia kena masalah. Ya tapi nggak apa-apa, itu adalah konsekuensi yang memang akan dia rasain. Dan dia menjalaninya tanpa menyalahkan orang lain. Nah jadi, kalau saran gue, kalau lo belum tahu nih tentang diri lo belum kenal, lo bisa coba cari tahu apa sih yang lo mau, apa sih yang lo suka, dan nilai apa yang lo pegang. Lo bisa coba deh mulai aja dari sesimpel journaling gitu ya, catet, coba refleksi tentang hal yang lo alami sehari-hari, hal yang lo lakuin. Dan kalau lo udah cukup kenal sama diri sendiri, ya baru deh lo bisa lakuin tuh cara kedua buat jadi independen. Karena yang pertama kan mengenali diri ya. Cara kedua adalah berlatih buat mengambil keputusan sendiri. Decision makingnya harus independen. Dalam ngelakuin ini tentu lo juga disaranin buat nggak cuma mempertimbangkan keinginan lo, tapi juga kemampuan dan kapasitas lo buat menjalani pilihan yang udah lo ambil. Nah gitu ya. Jadi coba pikirin juga, lo mampu nggak gitu, kapasitas lo sampai mana? Apakah perlu belajar? Nah itu kan sebenarnya bakal ngaruh ke decision making yang lo ambil. Dan selain itu, lo sebaiknya juga belajar buat meregulasi diri sendiri. Kenapa? Karena ketika lo jadi seseorang yang independen, lo perlu jadi orang yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari pilihan lo. Dan gak bisa kabur, gak bisa mengandalkan orang lain buat ngatur atau misalnya ya nyelamatin lo dari segala hal. Misalnya, kalau lo udah jadi independen, lo udah milih jalur karir tertentu, ya lo sendiri yang perlu menentukan apa aja sih yang perlu lo lakuin supaya bisa sukses. Apa aja sih yang perlu lo lakuin supaya lo bisa jadi jago. Nah, lo juga jadi bertanggung jawab buat bisa meregulasi stres dan emosi yang mungkin muncul ketika menghadapi berbagai tantangan. Nah, cara-cara tadi tentunya butuh proses ya buat lakuin. Tapi memang buat sebagian orang, mungkin beberapa di antaranya adalah lo gitu ya. Gue juga sebenarnya kesulitan di awal-awal. Nah, ini bisa jadi susah banget buat dijalanin. Mungkin lo ngerasa kurang pengalaman buat kenal diri lo. Mungkin lo ngerasa kurang explore. Mungkin lo nggak kenal diri lo sama sekali. Lo nggak tahu apa yang lo suka. Lo nggak tahu apa yang bikin lo bahagia. Atau lo kesulitan ngambil keputusan gitu. Atau justru lo kayak terlalu moody gitu, selalu males dan lain sebagainya. Nggak bisa regulasi diri. Nah, kalau misalnya lo mengalami hal-hal kayak barusan, at least ada beberapa gejalanya, lo bisa coba sih cek video 1% yang sebelum-sebelumnya. Supaya lo bisa kebantu. Tapi kalau saran gue sebenarnya lo bisa coba nih konsul sama mentor 1%. Kenapa? Karena dengan lo konsultasi, lo bakal bisa nih nemuin masalah lo yang ngehambat lo buat lo mengembangkan potensi diri lo gitu. Karena pasti gue yakin banyak dari lo yang kayak bisa jadi nggak sadar dengan masalah yang ada dalam diri lo. Atau mungkin lo nggak tahu solusinya kayak gimana. Atau mungkin lo nggak kenal sama diri lo. Nah, mentoring itu bakal sangat ngebantu. Kenapa? Karena pertama, lo bakal dapet psikotes. Jadi lo bisa mengenali diri lo lebih dalam, ada tes kepribadian, ada tes minat gitu ya, lo bisa lihat nih di layar terkait dengan contohnya. Dan mentoring juga bukan hanya psikotes, tapi juga kan ada sesi curhatnya. Nah lo bakal bisa tanyain tuh ke mentor tentang, oh ternyata gue orangnya kayak gini ya. Misalnya lo overthinking nih, lo bisa tanya gimana cara mengatasi overthinking, gimana cara regulasi emosi gitu. Dan di akhir sesi biasanya lo bakal dikasih tugas. Bukan biasanya sih, bakal dikasih tugas. Nah tugasnya itu berupa worksheet yang disesuaikan sama kebutuhan lo. Misalnya, gue kan mentor juga nih di 1%. Misal gue ngeliat, oh ternyata lo kurang fokus orangnya. Ya udah, gue kasih lo worksheet mindfulness. Nih lo bisa coba lihat ya. Nah ketika gue ngasih worksheet mindfulness, lo bisa tuh praktekin yang ada di worksheetnya. Dan lo bisa update tuh ke gue sebagai mentor supaya nanti bisa kita bahas di sesi selanjutnya. Kayak gitu. Jadi mentoring tuh banyak banget manfaatnya. Jadi buat lo yang memang bingung harus gimana ya silakan ikut mentoring aja ya gitu. Kalau tertarik langsung aja klik link di description box atau bisa cek 1%.net gitu. Dan kalau misalnya lo kepo dengan testimoninya ya silakan cek ya di link yang udah gua taruh di sini gitu ya. Ada testimoni mentoring dari kayaknya sih udah
ratusan orang sekarang dari Google Review ya. Dan itu juga belum termasuk ribuan orang yang udah ngisi form evaluasi yang belum kita post nih di Google Review gitu. Kayak gitu ya. Oke? Mungkin sekian dari gue soal menjadi independen. Akhir kata gue mau ngingetin aja sih, kalau sebaiknya lo mulai coba cari cara deh buat mengenali diri lo, buat belajar decision making, dan juga buat meregulasi emosi. Dan kalau misalnya lo ngerasa lo ada masalah, ya silakan ya, bisa ikut mentoring. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%, well sebagai salah satu mentor 1%, gue tunggu lo di layanan mentoring 1%. Oke? Thanks.